Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan kekayaan dan kesenian karena aku benci algoritma. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, direkan bagi kalian yang duduk dekat ayah ataupun ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker karena film kali ini sangatlah barbar dan tidak family friendly. Agar kalian tidak digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gua akan membahas sebuah film Korea berjudul Detective Case Secret of Virtuous Widow yang dirilis pada tahun 2011. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Berlatar pada zaman kerajaan Joseon, kita diberitahu akan kasus korupsi dan penyuapan yang sering terjadi di kerajaan, yang membuat Raja Joseon menunjuk seseorang untuk menjadi detektif pertama yang ada di Joseon. Dan inilah film Detective Case Secret of Virtuous Widow. Terlihat seorang anjing yang sedang menggali tanah dan sudah terdapat banyak pasukan yang sedang bersiap-siap untuk menyerbu. Tepat kala itu terdapat pria juga di sana yang handal dalam melatih anjing. Tapi karena ada capung yang menghinggap di hidung sang anjing, membuat si anjing menggonggong. Seketika para pasukan langsung menyerbu mereka, yang membuat pria tersebut lari bersama dengan sang anjing. Tapi karena ia bisa melatih anjing, ia pun meminta si anjing untuk mengalihkan prajurit. Namun sayang, ia tetap terciduk dan akan ditangkap. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang menghentikan mereka dengan cara terbang, entah dari mana ia datang, serta menimpa ketua prajurit di sana. Kalau inilah detektif yang ditunjuk oleh raja, dan langsung menunjuk si ketua prajurit lah pelakunya atas kasus pengkilan. Kalau sebelum kejadian itu berlangsung, detektif sedang memeriksa tempat TKP yang korbannya digans-gans, dan ia melihat kejanggalan dari si korban yang terlihat bukan seperti budir, melainkan dikil seseorang, dan membuat si korban seolah-olah budir. Dan akhirnya ia mendapatkan petunjuk dari sebuah kotak yang berisi motif. Si pelaku sudah pasti tidak mengaku kalau bukan dirinya yang melakukannya. Tapi detektif langsung meminta si pelaku untuk menyesuaikan posisi kotak dengan motif sama tapi dengan warna yang berbeda, yang membuat si pelaku kebingungan untuk mencocokkannya. Bahkan ia salah mencocokkannya karena ternyata si pelaku buta warna. Dan di saat ia melancarkan aksinya untuk membungkam kejahatan yang ia lakukan, ia ngasal menaruh kotak tersebut. Jadi benar adanya si pelaku merupakan pelakunya. Tapi untuk pria ini yang bernama Sopil, ia bersalah karena mencuri seekor anjing dan tetap terkena hukuman berupa dicambuk. Namun di malam harinya, ia yang ingin bertanya kepada salah satu tahanan, orang tersebut hanya diam saja karena ternyata orang tersebut sudah beda alam, yang membuat detektif terkejut dan langsung memeriksa apa yang terjadi kepada orang tersebut karena tidak ada luka sama sekali. Tapi ketika dicek, ternyata terdapat jarum di kepala si korban. Jadi itulah penyebab kematian si korban, dan pelaku sudah pasti sangat jago dalam mengkill orang karena ia tahu sumber atau titik fatal jika mengkill orang dengan cepat dan rapi. Sehingga detektif ingin memeriksa kasus tersebut, apalagi itu merupakan misi rahasia dari raja dan tidak ada yang tahu. Dan tanda yang ada di leher korban karena sebuah serbuk yang bernama serigala kutukan yang hanya ada di satu tempat saja. Tapi tiba-tiba penjaga penjara datang dan melihat detektif yang memegang jarum, bahkan korban yang sudah beda alam, yang membuat mereka mengira kalau detektif yang mengkillnya. Ditambah lagi detektif yang panik, ia mengembalikan jarum tersebut ke tempat semula, yang makin membuat mereka yakin kalau detektif pelakunya. Alhasil ia pun ditahan akan hal
hal itu. Awalnya ia ingin menyogok penjaga berupa sebuah buku tapi penjaga sudah punya, bahkan versi terbarunya ia juga punya, yang membuat detektif malah ingin melihat yang terbaru. Memang tapi kala itu ia melihat seorang wanita di penjara dan sedang berdoa di sana. Tapi ketika ia tidur, tiba-tiba datang si sopil kalau hukuman cambuknya diundur karena orangnya belum datang, dan ia mencuri anjing bukan untuk menyantapnya melainkan menyelamatkan anjing tersebut. Tapi kala itu sopil menemukan sebuah celah untuk bisa kabur dari sana. Awalnya detektif tidak percaya karena itu penjara yang sangat ketat dan tidak mudah untuk keluar dari sana. Tapi sopil membuktikannya, yaitu ia menggunakan cara anjing. Pertama ia mengencingi daerah itu dan langsung menggaruk tanahnya. Kalau benar adanya sopil bisa keluar dari sana dengan cara menggali bawah tanah, yang membuat detektif terkejut. Tapi ia agak ragu untuk ikut karena lubangnya terlalu kecil. Tapi ketika ia mencoba, tiba-tiba terdapat pria bertopeng di sana. Sopil pun berhasil keluar, tapi ia masih berada di wilayah penjara dan banyak ada penjaga di sana. Alhasil ia keluar secara diam-diam dan menutupi lubangnya. Tapi ketika ia bersembunyi, ternyata detektif sudah di sebelahnya. Namun sayang, penjaga sudah melihat mereka berdua yang sedang bersembunyi. Dan ketika sopil terdiam karena ia terciduk, detektif sudah kabur lebih dulu. Sudah pasti sopil ikut kabur bersama dengan detektif. Mereka pun dikejar oleh prajurit kerajaan dan berusaha menangkap detektif dan sopil. Mereka pun terpojokkan dan satu-satunya cara hanyalah bertahan di sebuah gubuk. Tapi karena di gubuk tersebut terdapat semacam bulir-bulir entah itu apa, membuat detektif mempunyai sebuah ide dan meminta sopil untuk pergi mencari cahaya, atau lebih tepatnya itu api, dan ia yang akan mengalihkan para prajurit itu. Dan batas mereka hanya sampai 20 hitungan. Jadi dimulailah misi detektif mengalihkan mereka dan sopil mencari api. Sopil berhasil menemukan api dari orang-orang yang lagi memasak. Tapi kala itu ia melihat anjing di sana yang membuat sopil terkejut dan langsung membebaskan si anjing. Namun sayang, hal itu membuatnya digebukin oleh orang-orang. Balik ke detektif, ia pun berusaha untuk tetap bertahan sembari melubangi karung-karung yang berisi bulir-bulir itu. Tepat kala itu pria bertopeng ikut menyerang detektif dan ia yang paling jago dalam bertarung, yang membuat detektif kewalahan akan hal itu. Dan tepat di hitungan ke-20, sopil yang berhasil mendapatkan api langsung melemparnya dan ya, hal itu meledak yang membuat mereka berhasil selamat. Tapi ketika sopil mencari detektif sedang duduk dengan wajah yang sudah compang-camping dan sangat senang karena detektif selamat. Tapi detektif meminta sopil untuk diam karena detektif mengajak sopil untuk meluncur, dan mereka pun meluncur dari bukit. Tapi ujung-ujungnya ia ditangkap juga dan menghadap ke raja. Tapi raja terlihat begitu santuy dan sudah seperti bestie bersama dengan detektif dan memberikan tugas akan kasus janda suci sembari melanjutkan misi rahasia mereka. Alhasil ia yang akan pergi ke sana, sopil akan ikut dengan detektif karena detektif sudah menyelamatkannya dan akan terus bersama dengan detektif. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba terdapat seseorang pria yang memberitahu tentang Menteri Lim yang ingin bertemu, dan itu merupakan keponakan dari Menteri Lim. Dan inilah bentukan dari Menteri Lim itu. Kalau Menteri Lim bertanya
bertanya akan detektif yang menangani kasus janda suci dan tidak terima karena detektif yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus itu. Apalagi janda suci itu merupakan menantu dari keponakannya, aka istri dari saudara pria yang tadi. Awalnya si detektif menolak untuk menerima suap dari Menteri Lim, tapi karena diancam akan petisi untuk detektif, ia pun menerima hal itu. Lalu janda suci itu sudah menyebabkan banyak masalah dan berakhir menjatuhkan dirinya ke jurang. Jadinya ia ingin detektif membuat inspeksi yang adil dan membangun prinsip Konfusianisme yang kalian bisa cari sendiri di Mbak Golo-Golo kalau kepo ya, yang telah dilumuri kotoran oleh orang Kristen. Ya, intinya Menteri Lim tidak suka dengan kaum orang Kristen. Detektif dan sopir pun kembali melanjutkan perjalanan mereka, dan ketika ia sampai di daerah tersebut dan terdapat warga yang sedang bertani, membuat mereka menatap sinis ke arah mereka berdua. Tepat kala itu terdapat bocah yang sedang berkumpul sehingga detektif memberikan makanan untuk si bocil. Detektif pun bertanya akan di sana kebun bunga serigala kutukan kepada bocil itu, dan si bocil melepehkan makanannya dan memberitahu bahwa itu tempatnya, yang membuat detektif tidak enak dan meminta si bocil untuk melanjutkan makannya. Tapi tiba-tiba warga di sana langsung membawa anak-anak mereka pergi menjauh dari mereka berdua. Namun kala itu mereka pun dibuat salfok dengan cahaya yang ternyata itu adalah anak panah. Sudah pasti mereka langsung kabur sembari menghindari anak panah berikutnya. Mereka berhasil bersembunyi. Namun sayang, sopir terkena panah di punggungnya, tapi ia tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan dalam beberapa saat ia sama sekali tidak merasakan rasa sakit itu. Tapi ketika detektif memberitahunya dan sopir sudah sadar jika dirinya terkena panah, ia pun langsung tepar. Apalagi kala itu para warga datang menemui mereka, dan untungnya sopir berhasil selamat. Mereka dibantu oleh pria tua ini, dan di saat sopir sudah mendingan, ia yang memegang bunga serigala kutukan. Hal itu dihentikan oleh pria tua ini yang langsung membuat sopir kena efek bunganya, berupa kayak ada bekas gitu. Anjing. Terlihat orang-orang Kristen yang sedang berdoa di sana, tapi tiba-tiba mereka semua di-kill oleh para pasukan, yang ternyata itu hanyalah mimpi dari detektif. Ia pun langsung bertanya kepada tukang besi yang ada di sana tentang jarum khusus itu, dan penempa besi memberitahu kalau itu adalah besi yang sudah sering ditempa, makanya bisa kuat dan tajam. Apalagi itu hanya dibuat di Cina dan cuma satu orang yang bisa mendatangkan jarum kuat itu, yaitu orang yang bernama Master Han. Alhasil ia pun langsung pergi ke tempat Master Han, tapi detektif dilarang untuk masuk karena Master Han sedang keluar. Tepat kala itu datang seorang wanita embrut yang disorot banget, jadinya kita harus berterima kasih kepada kameramen yang membuat detektif terneuron activate atau insting cum-cum-cum-nya aktif, termasuk saya, dan kagum dengan Master Han yang dikelilingi oleh wanita panas. Tapi di saat wanita itu masuk, penjaga mereka menunjukkan pasukan yang dikirim oleh Menteri Lim. Detektif pun masih terbayang-bayang dengan wanita embrut sebelumnya, apalagi sopir sedang asik-asiknya melihat buku cum-cum-cum itu. Tapi ketika selesai, keponakan dari Menteri Lim datang dan mengajak detektif pergi ke tempat janda suci tinggal sebelumnya. Ibu si janda pun menunjukkan kamar si janda kepada detektif. Kalau di 5 tahun yang lalu anaknya membawa si janda suci ke rumah itu, tapi setelah pernikahan mereka anaknya jatuh sakit dan berakhir beda alam. Tapi di suatu ketika janda suci membawa bunga serigala kutukan untuk menghilangkan rasa sedih ditinggal suami pergi. Namun di suatu ketika janda suci menghilang, yang membuat ibunya khawatir dan mencarinya, dan mereka hanya menemukan sepatu dari si janda suci serta tidak percaya akan apa yang terjadi. Tapi detektif dibuat salfok dengan cahaya yang bermotif di sana dan juga sebuah simbol yang aneh. Apalagi ketika selesai, ia yang melihat sebuah ruangan. Ia tahu kalau itu ruangan yang bekas dibakar, dan diiyakan itu sempat terbakar di 3 tahun yang lalu. Namun mereka tidak tahu penyebabnya apa. Alhasil ia pun bertanya kepada ketua prajurit akan kebakaran yang terjadi di kuil 3 tahun yang lalu, serta menunjukkan sebuah jarum yang menjadi clue untuk mereka. Dan satu-satunya informasi yang mereka bisa dapat tentang jarum besi itu dari pedagang terkemuka yang bernama Han. Tapi mereka semua tidak tahu bentukan dari Han karena Han tidak pernah menampakkan diri
dirinya. Alhasil detektif pun pergi ke tempat Master Han itu. Sudah pasti mereka tidak mengizinkannya masuk, yang membuat detektif akan masuk secara paksa. Dan wanita embrut ini mengizinkan mereka. Tapi wanita itu sedang membawa sebuah daging yang baru disembeli dan akan ia berikan kepada anjingnya, yang membuat mereka tidak jadi. Tapi wanita itu meminta mereka untuk masuk. Dan ketika si wanita datang menghampiri mereka, membuat detektif sudah pasti kagum akan kehotan dari si wanita dan salvo ke garis yang wow anjing. Kalau wanita itulah Master Han. Detektif bertanya akan jarum besi itu dan Master Han memberitahunya kalau itu digunakan oleh pembunuh asal Cina. Bahkan cara menggunakannya ia tahu, yang membuat detektif bertanya dari mana Master Han tahu, dan Master Han harus tahu segalanya untuk mendapatkan keuntungan karena ia pedagang. Jadinya detektif menyadari kalau jarum itu diperdagangkan. Tapi karena Master Han menggoda detektif, membuatnya jadi tidak fokus. Karena pria mana yang bisa fokus jika digoda seperti itu? Pasti itu orang Sigma. Dan langsung cabut karena si Johnny sudah berteriak, keluarkan saya maksud anjing. Bahkan masih salting akan hal itu. Tepat kala itu terdapat 3 pria yang sedang bertengkar akan Tuan Putri yang meninggalkan mereka. Dan satu pria tidak terima karena Tuan Putri tidaklah meninggalkan mereka. Ya, Tuan Putri yang dimaksud adalah janda suci itu. Sehingga mereka berdua yang melihat pertengkaran mereka bertiga membuat Sopil pura-pura tidak lihat, yang padahal detektif sudah kabur dari sana. Alhasil Sopil langsung berpura-pura menjadi ODGJ agar ia tidak digebukin. Dan cara tersebut berhasil walaupun ia malah keracunan karena memakan pemberian dari 3 pria itu. Alhasil detektif menginterogasi mereka akan apa informasi yang Sopil tahu sampai mereka ingin meracuninya, dan bingung dengan alat-alat yang dibawa oleh mereka. Dan satu orang keceplosan kalau Tuan Putri yang membuatkan hal itu, yang membuat detektif bingung. Terlebih lagi di dahi 3 pria tersebut terdapat bekas dari serbuk bunga serigala kutukan. Tapi salah satu pria memotong kalau Tuan Putri sudah beda alam berupa budir. Terlihat para warga di sana mendengar wejangan dari Tuan Putri aka janda suci, bahkan menjadikan mereka semua sebagai umatnya, yang membuat detektif mulai menyadari kejanggalan-kejanggalan yang ada di sana. Kalau tepat sebelum Tuan Putri pergi, ia menitipkan sebuah dokumen kepada mereka. Dan semenjak Tuan Putri pergi, mereka mendengar kabar tentang Tuan Putri yang sudah berpulang. Dan ketika ditanya di mana dokumennya, mereka menjawab Menteri Lim dan perkebunan dari janda suci diambil oleh Master Han, yang makin membuat detektif bingung dengan kasus si janda suci itu. Ia pun bertemu dengan penyidik untuk menyelidiki Menteri Lim karena Menteri Lim menjadi tersangka akan kasus janda suci apalagi penggelapan dana. Sedangkan Menteri Lim ia pun bertemu dengan Master Han untuk bertukar barang yang berharga. Detektif pun pergi karena ada kasus penggilan lagi kalau mereka tidak menemukan penyebab kematiannya. Tapi detektif tahu kalau korban mengalami kematian yang serupa berupa jarum besi itu, yang membuat detektif yakin kalau pasti itu ulah dari Master Han dan akan segera pergi untuk menyelidikinya secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika pergi, ia melihat warga desa dihukum oleh Master Han, sehingga detektif menghentikan mereka dan kesal kepada Master Han, yang membuat Master Han kesal juga dengan kehadiran detektif dan mengusirnya dari sana. Hingga di malam harinya ia pun menyusup ke dalam bersama dengan Sopil. Tapi Sopil hampir saja menggagalkan penyusupan mereka. Mereka pun berhasil masuk ke dalam, tapi karena di depan pintu ada penjaganya, detektif pun memberikan kata-kata yang puitis kepada Sopil kalau ia sudah menganggap Sopil sebagai badannya sendiri dan ia tidak akan pernah melupakan Sopil. Namun sayang, itu hanyalah pengalihan untuk Sopil agar Sopil mau menjadi umpan agar ia bisa masuk ke dalam. Detektif pun berhasil masuk ke dalam kalau kehadiran dari detektif disadari oleh pria bertopeng OP ini. Detektif pun menemukan beberapa keanehan baik berkas dan lukisan terkenal, apalagi terdapat kode di sana. Tapi tiba-tiba Master Han datang sehingga ia yang bersembunyi di langit-langit melihat Master Han yang waduh, wow, apa ini anjing? Tapi detektif terciduk oleh Master Han mode super duper panas. Lihatlah senyumannya, cambul kan anjing. Alhasil mereka berdua pun dihukum berupa guns. Tapi karena scene ini sudah pasti sangat berbahaya untuk YouTube
tertutup karena bisa kena dolar kuning, kita skip saja. Kalau mereka yang dibebaskan membuat Sopil kesal akan hal tadi. Tapi detektif meminta Sopil untuk keluar karena terlalu kurang ajar kepada Master Han. Mereka berdua pun berbincang kalau detektif memberitahu kecurigaan dan kejanggalan yang terjadi. Baik Menteri Lim, Master Han, dan juga janda suci itu. Apalagi kerjasama antara Master Han dan juga Menteri Lim. Alhasil Master Han pun jujur kalau Tuan Putri aka janda suci datang menemuinya di 3 tahun yang lalu, tepat setelah suaminya berpulang. Kalau Tuan Putri ingin kerja di sana, bahkan lukisan terkenal itu ada orang yang bisa menduplikasinya, atau lebih tepatnya itu lukisan palsu tapi dengan detail yang begitu tinggi. Tuan Putri aka janda suci bisa membedakan lukisan itu mana yang asli mana yang palsu. Jadinya ia melabelkan mana lukisan asli dan palsu berupa sebuah simbol di lukisan itu. Jadi sudah pasti bukan Master Han yang mengkill Tuan Putri, karena jika ia pelakunya tidak mungkin ia memberikan tempat tinggal untuk Tuan Putri di sana. Jadi tersangka terakhir pasti Menteri Lim. Jadi detektif mulai memecahkan beberapa hal, apalagi kala itu Master Han menyindir akan negara yang mencari daftar orang Kristen, dan detektif terdaftar karena ia melakukan baptis. Ia membuat detektif akan mendapatkan daftar nama-nama orang Kristen itu. Tapi di suatu ketika Master Han mendapatkan info dari bawahannya kalau ternyata orang-orang suruhan Menteri Lim menghancurkan tempat dari Master Han dan mengirim pembunuh bayaran untuk mengkill Master Han. Dan ketika detektif pergi menemui penyidik kalau Menteri Lim pelakunya, ternyata penyidik sudah dikill oleh Menteri Lim. Bahkan Master Han yang pergi, mereka sudah dicegat oleh orang suruhan Menteri Lim untuk mengkillnya. Dan karena detektif termasuk daftar orang Kristen, ia pun menuduh detektif kalau ia adalah pelakunya agar detektif ditangkap dan dikill, yang membuat detektif mencoba untuk kabur dari pasukan Menteri Lim. Sialnya, detektif terkena banyak tebasan, bahkan membuatnya akan beda alam. Tapi untungnya datang warga desa kalau mereka membantu detektif untuk kabur dari sana. Alasan mereka melakukan itu karena detektif baik kepada mereka, sama seperti Tuan Putri aka janda suci. Dan karena mereka tidak bisa menyelamatkan Tuan Putri, setidaknya mereka bisa menyelamatkan detektif, yang membuat detektif terharu dan ia langsung kabur dari sana. Ia yang pergi ke tempat Master Han untuk menemukan buku. Ternyata sudah ada Sopil di sana. Kalau ia ingin mencari buku yang berisi nama dan angka, dan di sana berisi berkas tentang penyuapan lukisan dari Menteri Lim. Tapi karena ia tidak tahu di mana lokasinya, ia pun mencoba untuk mengingat-ingat akan kejanggalan di tempat itu. Dan ia teringat dengan daging segar dengan darah yang masih netes. Alhasil ia menggunakan cuka. Ia pun menyiram ke lantai untuk makanan si anjing milik Master Han, serta berhasil menemukan jalan rahasia menuju anjing milik si Master Han, yang ternyata anjing milik Master Han sangatlah besar, bahkan lebih terlihat seperti serigala. Sudah pasti membuat detektif terkejut dan langsung mencari tempat yang aman dari serigala atau anjing atau entahlah itu apa anjing. Intinya buku tersebut ada di leher si anjing atau serigala atau ya begitulah anjing. Dan dengan ide yang ia punya, ia pun berhasil menjebak anjing serigala dan mengambil buku itu. Tapi ketika akan pergi, ternyata anjing serigalanya bukan satu melainkan 2 ekor, yang membuat detektif terkejut dan bingung harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba Sopil datang dan terkejut dengan 2 anjing serigala yang besar di depan mereka. Tapi ia meminta detektif untuk pergi dan ia yang akan mengurusi hal itu karena ia handal dalam menjinakkan anjing. Namun sayang, di saat dirinya keluar, ia sudah dibogem, yang membuatnya tak sadarkan diri kalau itu adalah Menteri Lim dan mengambil buku suap itu, sehingga Menteri Lim membakar buku tersebut untuk menghilangkan bukti, yang membuat detektif memanas-manasi Menteri Lim akan ia yang bodoh sampai menghabisi orang-orang demi kebohongan publik, dan kerajaan tidak akan maju dengan memiliki orang seperti Menteri Lim, yang membuat Menteri Lim memberitahu detektif akan ketidakterimaannya atas orang Kristen yang ada di kerajaan itu, bahkan berkata kalau Kristen adalah anak pengkhianat
pengkhianat yang harus di-kill. Ingat, dia yang bilangnya, bukan saya ya. Ingat itu anjir. Emang brengsek ini kenapa harus memasukkan unsur agama yang sangat sensitif anjir. Serta ia akan melaporkan detektif kepada raja sembari berteriak kalau Joseon tidak butuh reformasi. Detektif pun terbangun di penjara kalau kala itu pria tua yang menolong mereka datang mencari detektif. Tapi detektif tahu kalau pria bertopeng adalah pria tua itu. Bahkan ia membawa detektif pergi untuk mengeksekusinya. Tapi untungnya datang Sopil kalau ia berhasil menjinakkan anjing serigala itu dan membantu detektif untuk pergi dari sana. Bahkan ia langsung memberikan surat dari Master Han. Serta detektif memberikan buku kepada Sopil untuk diberikan kepada seseorang. Namun sayang, mereka sudah diciduk lagi oleh pasukan Menteri Lim serta mengejar detektif. Kalau kejadian itu pernah dialami oleh Tuan Putri, ia juga dikejar-kejar oleh bawahan Menteri Lim. Bahkan berakhir sama, yaitu di jurang dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Yang membuat detektif harus mencari cara bagaimana cara ia bisa bertahan hidup. Dan tahu pasti Tuan Putri akan berpikir yang sama, yaitu ia lompat dari jurang dan jatuh ke danau untuk menipu musuh mereka. Karena musuh pasti mengira kalau mereka akan beda alam jika lompat dari sana. Dalam arti Tuan Putri masih hidup, namun menyembunyikan identitasnya sampai waktu yang sudah ditentukan. Kalau Sopil memberikan buku dari detektif kepada warga, kalau buku itu berisi tutorial membuat sebuah jebakan. Dan untuk pria tua yang selama ini sangatlah OP, Sopil pun datang ke sana untuk menghasut si pria tua. Kalau pria tua hanya dimanfaatkan oleh Menteri Lim, karena endingnya si pria tua akan di-kill oleh Menteri Lim. Karena Menteri Lim sudah melancarkan aksinya, yaitu membakar kuil dari janda suci. Tapi ketika ia melakukannya, ia melihat sosok Tuan Putri di sana yang membuat Menteri Lim emosi karena berarti ia belum berhasil mengkill Tuan Putri dan meminta mereka untuk segera mengkill Tuan Putri. Bahkan Menteri Lim sudah mengirim pasukan untuk mengkill si pria tua juga, yang membuat si pria tua emosi karena dirinya dijebak. Dan Tuan Putri ia pun kabur sesuai dengan tempat jebakan dibuat. Dan ya, pasukan dari Menteri Lim berhasil terkena jebakan. Pria tua pun berhasil membantai pasukan Menteri Lim serta ia akan melaporkan tindakan Menteri Lim kalau Menteri Lim menggunakannya untuk mengkill orang-orang di sana dan ingin mengkill Menteri Lim. Tapi tiba-tiba datang detektif yang menyerang si pria tua itu. Tapi sialnya ia yang hampir beda alam dibuatnya. Untungnya Menteri Lim mengkill si pria tua, namun tetap saja Menteri Lim yang akan mengakhiri detektif. Untungnya datang Master Han di sana. Jadinya Menteri Lim sudah terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Master Han benar-benar emosi kepada Menteri Lim akan tindakan yang dilakukan kepada Tuan Putri selama ini. Serta detektif sudah menetapkan Menteri Lim sebagai pelaku kejahatan tingkat berat dan akan segera mendapatkan hukumannya. Tapi Menteri Lim tidak panik dan takut karena ternyata ia sudah menyiapkan banyak pasukan yang jadinya mereka berdua yang terjebak di sana. Dan ketika Menteri Lim akan mengakhiri detektif, tiba-tiba terdapat panah yang menghentikan hal itu. Kalau itu adalah raja yang sudah membawa semua pasukan kerajaan untuk melumpuhkan pasukan Menteri Lim. Seketika Menteri Lim ketar-ketir dan keringat dingin dibuatnya. Tapi Menteri Lim masih membela diri kalau detektif merupakan orang Kristen kepada raja. Dan ia punya buktinya, yaitu daftar nama itu. Tapi raja langsung menggeplak Menteri Lim karena itu buku syum-syum-syum. Jadinya Menteri Lim tidak bisa berbuat apa-apa dan ditangkap untuk diberikan hukuman. Yang ternyata raja menyimpan rahasia itu untuk detektif karena mereka adalah sebuah besti. Anjing, enak banget punya bestinya raja anjing. Orang dalamnya luar biasa ini bro. Sehingga di kesempatan itu akhirnya detektif bisa puas menghajar Menteri Lim akan tindakan sebelumnya. Selesai dengan semua itu, Sopil pun datang menemui detektif. Dan karena Sopil membuat detektif kesal karena Sopil mengejeknya, Tuan Putri datang ke sana dan memberitahu kalau Sopil adalah pedagang terkemuka aka Master Han yang sesungguhnya. Anjing, plot twist yang sudah pasti membuat detektif terkejut karena selama ini Sopil adalah orang yang penting dan Sopil memang menyamar agar ia bisa membantu detektif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik ia yang menjebak posisi Master Han versi embrut dan juga
juga pertemuannya dengan Menteri Lim. Tapi di saat Sopil membiarkan mereka berdua, Tuan Putri pun memberitahu dirinya yang akan pergi ke Cina karena ia sudah memberikan lahannya untuk para warga, yang membuat detektif kagum akan kemuliaan dari Tuan Putri, bahkan membuatnya mulai suka dengan Tuan Putri, aka janda suci. Tapi ketika mereka berbincang tentang detektif yang bisa menjadi orang Kristen, alasannya ia ikut baptis karena terdapat mesin dari barat, atau lebih tepatnya itu rubi sekarang, dan syarat untuk mendapatkannya adalah dibaptis. Namun sialnya rubi itu sisa satu dan Tuan Putri yang mendapatkannya. Jadi begitulah alasan detektif jadi orang Kristen. Iya, karena seonggok rubi. Dan Tuan Putri juga melakukan hal itu bukan karena keinginan dari hati untuk masuk Kristen. Anjir. Yang membuat detektif dan sudah melihat rubi itu sebagai hadiah perpisahan dari Tuan Putri kepada detektif. Sopil pun ikut pergi bersama dengan Tuan Putri dan detektif melihat kepergian mereka. Bahkan para warga juga melihat kepergian Tuan Putri sembari melambaikan tangan dan bersujud untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Putri, yang membuat Tuan Putri terharu akan hal itu. Tapi ketika selesai, detektif melanjutkan keinginannya, yaitu bermain rubi, yang membuatnya menjadi orang Kristen. 1 tahun kemudian, yaitu di Cina, Sopil kembali menyamar dan menyelamatkan seekor anjing. Bahkan detektif ada di sana kalau ia ingin bertemu dengan Tuan Putri. Dan film Detektif K Secret of Virtuous Widow pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Detektif K Secret of Virtuous Widow. Film yang bagus banget coy. Dari komedinya bikin ngakak, plot twistnya yang tak terduga, dan juga pemecahan kasus yang begitu jenius anjing. Dan film ini ada 3 sequelnya. Jadi next time gue akan membahas film yang 2 lainnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.